Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham BRI dan BNI turun drastis. Tahun 2025 peluang atau bahaya. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, kalau biasanya saya bahas saham BRI, sekarang saya juga mau bahas saham BNI. Alasannya sederhana, karena harganya juga lagi turun signifikan. Kita lihat sekilas untuk kinerja selama tahun 2024. Kamu bisa lihat di sini, saham BRI hingga video ini dibuat di angka 4080 sudah turun 28,11% selama tahun 2024 dan saham BNI sudah turun 19% selama tahun 2024 dengan harga 4350. Bagaimana dengan data 5 tahun terakhir? Harga saham BRI sudah turun 4,96% dan harga saham BNI masih naik 10,83%. Artinya dalam jangka panjang saham BNI sebenarnya masih menghasilkan kenaikan harga meskipun tidak terlalu signifikan. Tapi selama tahun 2024, kedua saham ini sudah mengalami penurunan yang signifikan bahkan mencapai di atas 15%. Kita lihat sekilas untuk historical net income-nya. Pertama, saham BRI. Di tahun 2016, laba BRI adalah 26,1 triliun. Dan di tahun 2024 hingga kuartal 3 diproyeksikan mencapai laba 60 triliun di tahun 2024. Itu artinya dalam beberapa tahun terakhir, laba BRI mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Nah, untuk laba BRI ini memang sempat mengalami penurunan di tahun 2020 karena adanya krisis ekonomi. Tapi setelah itu berangsur-angsur mengalami kenaikan secara konsisten. Bagaimana dengan saham BNI? Untuk saham BNI di tahun 2016 labanya 11,3 triliun dan menjadi 21,7 triliun di tahun 2024 jika diproyeksikan berdasarkan data hingga Q3-nya. Untuk saham BNI sempat juga mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2020 di mana hanya mencetak laba 3,2 triliun. Tapi setelah itu berangsur-angsur juga mengalami kenaikan kinerjanya. Nah, artinya dari BRI maupun BNI, kedua saham ini sebenarnya masih mencetak pertumbuhan laba yang cukup baik hingga tahun 2024 khususnya hingga Q3-nya. Tentu saja jika dibandingkan dengan data beberapa tahun terakhir, yang artinya dalam jangka panjang sebenarnya mereka masih menghasilkan pertumbuhan yang cukup memuaskan. Kemudian kita lihat dari aspek profitabilitas. BRI memiliki gross profit margin 69% dan BNI 57%. Untuk net profit margin, BRI 29%, begitu juga dengan BNI. Kesimpulannya, secara profitabilitas baik BRI maupun BNI sangat luar biasa dengan angka GPM dan NPM yang di atas rata-rata. Untuk net income, kedua saham ini juga masih mencetak kenaikan laba secara kuartal dengan BRI kenaikan labanya 5,4 dan BNI 3%. Untuk dividen yield, angka dividen yield BRI dan BNI lebih di atas dari rata-rata biasa yang mereka bagikan, yaitu berada pada angka 6-7%. Untuk dividen yield BRI ini harus kamu sesuaikan lagi mengingat adanya kebijakan pembagian dividen interim yang akan dibagikan di awal tahun 2025, sehingga harus dihitung kembali. Kemudian kita lihat secara sekilas terkait kinerja hingga Q3-nya. Untuk total pendapatan, BRI mencetak pendapatan 52,3 triliun dan BNI 18,7 triliun. Baik BRI maupun BNI keduanya mencetak kenaikan pendapatan dibandingkan tahun 2023. Untuk total beban pokok penjualannya juga mengalami kenaikan baik BRI maupun BNI. Nah, kesimpulannya, untuk laba kotor baik BRI maupun BNI keduanya mengalami penurunan. Kenapa? Karena biaya beban pokok penjualannya naik lebih signifikan dibandingkan total pendapatannya, sehingga menyebabkan laba kotornya tidak bisa tumbuh. Tapi jika kamu lihat di sini, laba bersih yang dapat didistribusikan keduanya mengalami kenaikan. Untuk BRI dari 14,6 menjadi 15,4. Untuk BNI dari 5,4 menjadi 5,6. Pertanyaannya, kenapa laba kotornya turun tapi laba bersihnya naik? Nah, untuk hal ini kita harus lihat lagi di laporan keuangannya. Tapi sebagai contoh, ada beberapa hal yang bisa kamu pertimbangkan. Salah satunya adalah penurunan beban usaha dan beberapa komponen yang lain lagi. Oke, sekarang kita masuk kepada historical harga saham. Untuk BRI saat video ini dibuat di angka 4080. Jika kamu lihat grafik harga saham BRI dalam beberapa waktu terakhir ini, sebenarnya penurunan harga saham di tahun 2024 ini bukan hal yang baru. Mengingat sebelumnya juga harga saham BRI sudah turun cukup signifikan. Contohnya seperti di tahun 2015,
tahun 2018, tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2023. Nah, tapi jika kamu lihat dalam jangka panjang, sebenarnya BRI masih menghasilkan kenaikan harga saham meskipun dalam 5 tahun terakhir ini terlihat angka minus untuk pencapaian kinerja sahamnya. Bagaimana dari sisi BNI? Di tampilan ini kamu bisa lihat bahwa BNI memiliki harga saham 4.350 yang mirip seperti harga saham pada tahun 2018, 2019, 2022, dan lain-lain. Nah, penurunan saham BNI juga sempat terjadi beberapa kali, yaitu di tahun 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2024. Itu artinya baik BRI maupun BNI sebenarnya tidak lepas dari penurunan harga saham. Memang jika dibandingkan dengan harga tertingginya, kedua saham ini sudah turun cukup signifikan. Tapi sebenarnya jika ditarik dalam jangka panjang, kedua saham ini memang sering mengalami penurunan meskipun pada akhirnya kembali lagi ke angka tertingginya. Tapi ingat, ini hanya data di masa lalu dan data di masa lalu tidak menjadi jaminan terjadi lagi di masa depan. Untuk aspek historical PBV, saat video ini dibuat, BRI di angka 1,91 kali dengan rata-rata PBV 2,52 kali, sedangkan BNI di angka 1,03 kali dengan rata-rata PBV 1,31 kali. Ada dua poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, jika kamu melihat secara angka PBV BRI lebih tinggi di angka 1,91, sedangkan BNI hanya 1,03 kali. Artinya jika dilihat secara nominal, BNI lebih murah dibandingkan BRI. Tapi jika kamu lihat secara historical rata-rata, BRI memiliki rata-rata 2,52 dan saat ini diperdagangkan pada angka 1,91, yaitu mendekati pada angka minus 2 standard deviation-nya. Sedangkan BNI memiliki rata-rata 1,31 dan saat ini 1,03 kali, yang mana diperdagangkan pada angka minus 1 standard deviation-nya. Itu artinya jika ditarik dari historicalnya, BRI ini diperdagangkan pada angka yang lebih murah dibandingkan BNI. Tergantung kepada kamu mau patokan yang mana, apakah secara nominal ataupun secara historical. Sebagai informasi, dulunya BRI sempat di atas angka 3 kali, tapi sempat juga turun di bawah angka 1,5 kali. Sedangkan BNI sempat di atas 1,61 kali, tapi sempat juga turun di bawah 0,69 kali. Kemudian kita lihat dari aspek probabilitas. Dalam 5 tahun terakhir, BRI 3 kali naik dan 2 kali turun. Dan kinerja di bulan Desember tahun 2024 ini bisa dikatakan cukup unik karena merupakan kinerja terendah dalam 5 tahun terakhir. Biasanya di bulan Desember BRI cenderung naik, tapi di tahun 2024 ini justru turun 4%. Untuk BNI, di tahun 2024 juga turun 12,6% yang merupakan penurunan yang sangat signifikan di tahun 2024 ini. Dalam 5 tahun terakhir, 3 kali naik dan 2 kali turun sama seperti BRI juga. Kesimpulannya dari aspek probabilitas baik BRI maupun BNI cukup seimbang di mana keduanya memiliki probabilitas naik turun yang sama. Kemudian dari aspek dividen, baik BRI maupun BNI keduanya rutin membagi dividen sejak tahun 2020. Setidaknya saya hanya mengambil data 5 tahun terakhir dengan angka dividen per share yang cukup menarik baik itu BNI maupun BRI. Apalagi kedua saham ini mengalami penurunan harga yang cukup signifikan sehingga menyebabkan dividen yield-nya naik. Dan angka ini cukup jarang terjadi untuk saham-saham big bank seperti BRI maupun BNI. Sekarang kita bandingkan dari aspek laba rugi maupun neraca keuangan BRI dan BNI. Pertama dari aspek laba rugi, jika kamu lihat data di sini, untuk skala BRI ini jauh lebih besar dibandingkan skala BNI. Baik dari sisi revenue atau pendapatan, dari sisi gross profit, dari sisi net income, dan lain-lain. Nah, artinya BRI ini memiliki skala yang jauh lebih besar dibandingkan BNI. Mungkin saja hal itulah yang menyebabkan kenapa secara valuasi PBV lebih tinggi dibandingkan BNI. Begitu juga dari aspek neraca keuangan yang bisa kamu lihat dari porsi cash atau kas perusahaan, total asetnya, total liabilitas, dan total ekuitasnya. BRI memiliki komponen yang jauh lebih besar dibandingkan BNI, sehingga hal itu juga yang mungkin menyebabkan kenapa harga saham BRI ini dihargai pada angka PBV yang jauh lebih tinggi dibandingkan BNI. Ini merupakan informasi yang saya kutip dari IDX Channel. Bank Rakyat Indonesia mencetak laba bersih 50 triliun per November 2024. Laba ini tumbuh 3,96% secara tahunan atau year on year dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 49,09 triliun. Satu berita lagi, PT Bank Negara Indonesia atau BNI mencetak laba bersih 19,81 triliun hingga November 2024.
laba tersebut tumbuh 4,04% secara tahunan jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dari data ini kamu bisa lihat hingga data kinerja per November 2024, baik itu BRI maupun BNI sama-sama mencetak pertumbuhan laba. Meskipun pertumbuhannya cukup tipis di bawah 5%, tapi kedua perusahaan ini masih mampu menghasilkan laba yang besar, BRI 50 triliun dan BNI 19,81 triliun rupiah. Berikut ini beberapa kesimpulan dari pembahasan kali ini. Pertama, hingga laporan keuangan Q3 2024, saham BRI dan BNI masih menghasilkan kinerja yang cemerlang. Jadi kalau dikatakan kinerja Big Bang sedang lesu, mungkin iya jika dibandingkan dengan growth tahun 2023. Tapi tidak jika melihat masih ada pertumbuhan di tahun 2024 meski lebih kecil. Kedua, berdasarkan artikel yang ada, laba dua perusahaan ini hingga November 2024 masih menghasilkan hasil yang baik, di mana mampu mencetak laba yang besar, bahkan lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Ketiga, perbankan memang sedang diterpa isu kualitas kredit terkait kredit bermasalah. Sebenarnya ini merupakan hal yang bisa dilihat dari dua sisi, seperti saat terjadi krisis ekonomi tahun 2020. Apabila perbankan bisa bertahan dan meningkatkan kualitas kreditnya, di masa depan prospek Big Bang sangat baik. Tapi jika kualitasnya semakin jelek, sangat berdampak kepada kinerjanya, karena biaya pencadangan kerugian akan semakin besar. Tapi jika melihat histori tahun 2020, kita bisa lihat dua bank ini mampu melaluinya dengan sangat baik. Keempat, secara valuasi PBV, angka harga saham BRI dan BNI diperdagangkan di bawah rata-rata 10 tahun. Bahkan secara nominal, sudah berada di PBV di bawah 2 kali. Angka ini lebih rendah dibandingkan valuasi saham BCA dengan PBV yang lebih tinggi. Silahkan kamu pertimbangkan apakah BRI dan BNI memang layak dihargai pada PBV serendah itu, ataukah ini merupakan kesempatan bagus untuk membeli saham pada harga yang murah. Kelima, dari banyaknya saham yang ada di bursa, Big Bang masih menjadi salah satu sektor yang berperan sangat penting, baik secara market cap maupun secara kontribusi laba terhadap keseluruhan perusahaan yang ada. Artinya dua saham ini masih tergolong perusahaan raksasa yang sangat dibutuhkan kehadirannya. Apalagi dengan tawaran dividen yang konsisten setiap tahun, dengan harga yang turun membuat yield semakin tinggi. Dari pembahasan tadi, silahkan kamu ambil keputusan sendiri. Apakah BRI dan BNI masih menarik atau tidak di tahun 2025? Kalau saya sih iya, tapi silahkan kamu pertimbangkan lagi. Ingat, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Kerugian kamu tanggung sendiri. Semoga dengan video ini kamu memperoleh manfaat baru, dan sebagai informasi, saya sudah pernah buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Saat ini saya mau bahas topik menarik yang mungkin belum pernah kamu tonton. Topik ini mungkin akan booming di tahun 2025, tapi menurut saya, waktu yang paling tepat untuk membahas adalah akhir tahun 2024. Topik yang dimaksud adalah perihal dividen tahun 2025. Saya mau sedikit sharing tentang proyeksi dividen di tahun depan. Saham seperti apa yang sebaiknya dipertimbangkan untuk dibeli apabila mengincar dividen. Dan jika sudah tahu sahamnya, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk membeli. Semoga dengan video ini di tahun depan, perolehan dividen kamu jadi lebih maksimal. Ditambah lagi, siapa tahu kamu bisa dapat double, yaitu capital gain dan dividen. Untuk itu, kamu perlu memaksimalkan posisi entry agar hasil bisa maksimal. Tanpa basa-basi lagi, mari simak video ini. Selain itu, semua saham dan pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri. Poin pertama, kenapa dividen menarik? Jawaban saya sederhana. Karena dividen itu uang gratis yang diberikan oleh perusahaan. Siapa di sini yang tidak mau uang gratis? Tentu semua mau kan? Nah, dividen ini menarik karena merupakan uang gratis yang diperoleh tanpa susah payah. Hanya perlu beli sahamnya dan otomatis dividen akan masuk di rekening sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Dengan catatan, perusahaan memutuskan untuk bagi dividen. Kalau capital gain butuh skill analisa, dividen tidak butuh skill apapun. Karena yang dibutuhkan adalah uang untuk beli saham. Selama ada uang untuk beli saham dan perusahaan bagi dividen, kamu akan terima dividen sesuai dengan periode yang ditetapkan. Lalu bagaimana caranya mencari saham dividen yang menarik? Setidaknya ada beberapa strategi yang bisa kamu jadikan referensi. Mari kita bahas secara sekilas. Pertama, cari saham yang konsisten bagi dividen 10 tahun terakhir. Poin utama yang harus dilihat adalah memastikan saham itu konsisten bagi dividen setidaknya 10 tahun terakhir. Tujuan awalnya untuk meyakini bahwa di tahun depan emiten ini akan tetap bagi dividen.
Karena yang kita incar adalah dividen, jadi akan menjadi sangat disayangkan jika ternyata sudah beli sahamnya, tapi ternyata tidak bagi dividen. Dan jika hal itu terjadi, berarti kamu mengalami opportunity loss, yang mana sebenarnya sudah bisa memperoleh uang gratis di tahun depan, tapi ternyata hal itu tidak diperoleh. Salah satu tolak ukur yang bisa dilihat untuk menilai konsistensi perusahaan dalam membagi dividen adalah tahun 2021. Dividen biasanya dibagi 1 tahun setelah tutup buku. Artinya, dividen untuk kinerja tahun 2020 biasanya dibagi tahun 2021. Kamu tentu tahu bahwa tahun 2020 terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan banyak perusahaan kinerjanya menurun. Nah, untuk melihat komitmen perusahaan dalam membagi dividen, kita bisa melihat saat kinerjanya turun. Apakah mereka tetap komitmen bagi dividen atau tidak pada saat terjadi krisis ekonomi. Karena jika perusahaan itu sudah berkomitmen, seharusnya meski kinerjanya turun, mereka tetap bagi dividen, meski nominal dividennya cenderung lebih kecil. Ingat, ini hanya berlaku bagi perusahaan yang konsisten cetak laba, dan tidak berlaku bagi perusahaan yang laba ruginya fluktuatif, di mana kadang laba, tapi kadang juga rugi. Kedua, pilih yang dividen payout rasionya stabil. Setelah dapat list saham yang konsisten bagi dividen selama 10 tahun, langkah berikutnya adalah mencari saham yang dividen payout rasionya stabil. Tujuannya apa? Agar proyeksi dividen yang dibuat menjadi lebih akurat. Kamu tentu lebih yakin perusahaan yang konsisten bagi dividen payout rasio 50% dibandingkan yang kadang bagi payout rasio 20% tapi kadang 70%. Karena jika konsisten bagi dividen payout rasionya 50%, berarti kemungkinan di tahun depan mereka juga akan bagi dividen dengan persentase yang serupa. Jadi, kamu bisa lebih mudah melakukan proyeksi dari laba yang diperoleh di tahun 2024. Bagi kamu yang belum tahu, dividen itu berasal dari laba yang dicapai, dan payout rasio itu merupakan berapa persen laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, sedangkan sisanya akan dijadikan laba ditahan atau retained earnings untuk menambah modal. Contoh, misalnya perusahaan memperoleh laba 1 triliun di tahun 2024. Dari RUPS, perusahaan memutuskan bagi dividen dengan payout rasio 60%. Artinya 600 miliar akan dibagi kepada pemegang saham dan 400 juta akan dijadikan laba ditahan untuk menambah modal. Selanjutnya, kamu hanya perlu membagi angka 600 miliar itu dengan lembar saham beredar untuk tahu berapa nominal dividen per lembarnya. Sebagai koreksi, ini bukan 400 juta tapi 400 miliar rupiah. Ketiga, cari saham yang labanya naik di tahun 2024. Jika sudah ditemukan saham yang dividen payout rasionya stabil, barulah kamu bisa melanjutkan ke langkah ini. Apabila payout rasionya stabil, saat perusahaan mencetak laba yang lebih besar di tahun 2024, berarti secara logika dividennya juga seharusnya akan lebih besar. Itulah alasannya kenapa sebaiknya cari saham yang labanya naik di tahun 2024. Saat video ini dibuat, mungkin laporan keuangan paling update masih Q2 2024. Artinya, kamu perlu membuat proyeksi terkait laba hingga akhir tahun. Caranya mudah, kalikan 2 saja dari laba Q2 2024. Misal, laba hingga Q2 ini adalah 1 triliun. Berarti proyeksi laba hingga akhir Desember tahun ini adalah 2 triliun. Tentu saja ini masih proyeksi, bisa benar bisa juga salah. Karena kita hanya membuat proyeksi laba Juli ke Desember dengan asumsi sama seperti laba Januari ke Juni. Tapi setidaknya dengan cara ini, kamu punya gambaran tentang kinerja perusahaan hingga akhir tahun. Sekarang, jika sudah memperoleh proyeksi laba, kamu jadi bisa memperkirakan potensi dividennya. Misal, payout rasionya konsisten di angka 60%, berarti perkiraan total dividen sekitar 1,2 miliar. Angka ini menjadi lebih besar jika terjadi kenaikan laba dibandingkan tahun 2023. Misal, laba tahun 2023 hanya 1,5 triliun dan diproyeksikan laba tahun 2024 menjadi 2 triliun. Dengan payout rasio dividen yang sama, berarti dividen yang dibagi di tahun 2024 seharusnya menjadi lebih besar dibandingkan tahun 2023. Ingat, dividen biasa dibagi 1 tahun setelah tutup buku. Keempat, analisa saham yang dividen yield-nya menarik. Setelah kamu memperoleh nama saham yang konsisten bagi dividen, angka proyeksi laba dan dividen payout rasio, barulah kamu menghitung persentase dividen yield. Tentunya semakin besar dividen yield akan semakin menarik karena dividen yield itu seperti bunga deposito dan obligasi. Besarnya dividen yield bergantung pada di harga berapa kamu beli saham itu dan jumlah dividen per share-nya. Jadi selain mencari saham yang dividen per share-nya kemungkinan naik dibandingkan tahun sebelumnya, kamu juga harus pastikan harga beli itu masih masuk akal dan belum terlalu mahal.
Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk melihat harga beli kamu masuk akal, mahal, atau murah. Bisa dengan valuasi seperti PER dan PBV, dengan melihat angka PER dan PBV, apakah di bawah rata-rata, biasa saja, atau bahkan di atas. Bisa juga dengan langsung melihat histori harga sahamnya, apakah harga beli kamu itu di bawah rata-rata harga, biasa saja, atau di atas. Kamu juga bisa membandingkan dengan persentase dividen yield tahun-tahun sebelumnya. Misal, jika biasanya saham itu bagi dividen dengan yield 3% dan saat ini kamu berpotensi terima dividen 6%, berarti harga beli kamu cukup menarik karena bisa peroleh yield yang 1 kali lipat lebih besar dari yield pada umumnya. Saya pribadi berharap jumlah dividen yield minimal 5%. Dengan mempertimbangkan bunga obligasi dan pasar uang, rasanya jika dividen minimal 5%, angka itu mulai menarik. Apabila dividen yieldnya di bawah 5%, mungkin saya tidak tertarik. Tapi apabila dividen yieldnya di atas 5%, saya juga tidak menolak karena itu seperti bonus tambahan. Kamu harus ingat menentukan angka dividen yield yang menarik bagi kamu. Karena ingat, biasanya setelah cum date, harga saham akan cenderung turun dan kamu berpotensi mengalami floating loss. Apabila yield dividen tidak menarik, kan jadi sayang jika harus mengalami floating loss lagi. Tapi apabila kamu peroleh yield yang bagus, meski portofolio floating loss untuk sementara waktu, nilai dividen itu bisa dianggap sebagai uang tunggu. Berbicara tentang potensi floating loss setelah cum date, saya punya 2 tips yang bisa kamu lakukan agar memperkecil potensi penurunan harga saat ex-date. Yang pertama, atau poin kelima dari pembahasan ini, lihat saham yang harganya lagi koreksi. Untuk memperkecil terjadinya floating loss saat ex-date dividen, tentu kita harus membeli saham pada harga yang lebih rendah dari biasanya. Nah, salah satu trik yang bisa dilakukan adalah membeli saham yang harganya lagi koreksi dalam. Semakin besar harga sahamnya koreksi, berarti seharusnya potensi penurunan saat ex-date akan menjadi lebih kecil karena penurunannya sudah terbatas. Tapi ingat, kamu harus yakini bahwa saham tersebut memang bagus dan koreksi yang terjadi hanya bersifat sementara. Karena apabila tidak, maka strategi membeli saham yang sedang turun akan malah membuat potensi risiko jadi lebih besar. Penurunan harga saham tentu memiliki 2 arti. Apakah harga turun karena memang koreksi saja, ataukah harga turun karena sudah sewajarnya dia turun? Strategi pertama ini sebenarnya cukup beresiko jika kamu tidak terlalu yakin dengan saham tersebut, karena potensi risikonya bisa dikatakan lebih besar. Tapi, apabila kamu sudah yakin dan percaya bahwa ke depan harganya akan kembali naik lagi, strategi ini bisa dikatakan menjadi salah satu yang terbaik. Karena selain kamu dapat harga yang rendah, potensi yield jadi lebih besar. Dan ada juga potensi capital gain jika nantinya harga saham kembali naik. Artinya, kamu tidak hanya meminimalisir potensi floating loss saat ex-date dividen, tapi di sisi lain, kamu juga membuka peluang untuk memperoleh capital gain. Sebagai informasi, tidak semua saham bisa terapkan strategi ini, karena tidak semua saham bagus harganya sedang turun signifikan. Selain itu, tidak semua saham bagus yang harganya sedang turun menawarkan dividen yield yang menarik dan potensi laba yang tumbuh. Kamu harus berusaha mencari saham apa yang dimaksud dan tetap mempertimbangkan potensi risiko terburuk yang bisa terjadi. Karena ingat, meski kamu sudah yakin 100%, tapi pastikan kamu tetap berpikir realistis dan mengiyakan bahwa tetap saja ada kemungkinan harganya turun lebih dalam dan bukan malah naik. Keenam, beli saham sebelum ada pengumuman dividen. Jika cara sebelumnya sulit kamu terapkan karena tidak memperoleh saham bagus yang harganya sedang turun signifikan, kamu bisa gunakan cara lain, yaitu beli saham sebelum pengumuman dividen. Cara ini akan efektif jika kamu sudah yakin bahwa di tahun depan dividen yang dibagikan akan menarik dan mungkin jauh lebih menarik dibandingkan tahun 2024. Dengan cara ini sebenarnya kamu sudah start duluan dibanding mereka yang baru mulai bergerak membeli saham saat mengetahui jumlah pasti dividen di tahun depan. Inilah tujuan utama saya buat video ini, agar kamu mulai mengatur strategi untuk memanfaatkan penurunan harga di tahun 2024 untuk memperoleh dividen yang maksimal di tahun depan. Jadi, kita tidak tunggu tahun depan untuk memanfaatkan dividen, tapi bisa mulai dari tahun ini. Karena secara umum, apabila dividen tahun depan menarik, seharusnya saat pengumuman dividen, harga saham akan cenderung mengalami peningkatan. Meski begitu, saya mau ingatkan bahwa satu hal kepada kamu juga, yaitu sisi sebaliknya. Apabila ternyata di tahun depan kebijakan dividen tidak sesuai ekspektasi, maka ada kemungkinan harga sahamnya akan terjun bebas. Jadi, apabila kamu mau start duluan, kamu juga harus siap dengan potensi profit dan resikonya. Saya mengatakan hal ini berdasarkan pengalaman pribadi dalam 2 tahun terakhir. Saya pernah membeli 2 saham sebelum pengumuman dividen.
Saham pertama sesuai harapan, di mana tahun berikutnya jumlah dividen per share naik, dividen yield jadi lebih besar, dan kebijakan dividen sesuai skenario yang diproyeksikan. Hasilnya, harga saham naik signifikan, bahkan saat ex-date, harga sahamnya hanya turun sebentar kemudian naik lagi. Kesimpulannya, selain dapat dividen dengan yield yang menarik, saya juga dapat capital gain yang lumayan. Bahagia kan dapat dividen dan capital gain di saat yang bersamaan. Di sisi lain, saya juga punya pengalaman yang bertolak belakang. Seperti sebelumnya, saya beli saham sebelum pengumuman dividen dengan harapan nominal dividennya menarik di tahun depan. Sayangnya, ternyata dividen yang dibagi tidak semenarik yang diproyeksikan. Sebenarnya secara yield masih cukup oke, karena berada pada persentase di atas 7%. Tapi memang, jika dibandingkan dengan kinerja setahun yang mencetak kenaikan laba signifikan, yield tersebut rasanya kurang menarik bagi pemegang saham. Apa yang terjadi? Saat pengumuman dividen, harga sahamnya turun signifikan. Bahkan beberapa waktu sebelum itu, harga saham sudah turun drastis. Dan hal itu terus berlangsung hingga berbulan-bulan, sehingga harga saham perusahaan itu menjadi sangat rendah. Bisa kamu bayangkan, yang sebelumnya harga saham sudah rendah, menjadi lebih rendah lagi, karena kebijakan dividen yang dibawa ekspektasi. Memang sih sebenarnya penurunan harga saham itu sudah tidak masuk akal, dan menjadi sangat murah. Hal itu terbukti di mana pada tahun 2024 ini, harga sahamnya sudah terbang lagi, bahkan naik signifikan, hampir menyentuh 50% setahun. Tapi apabila kamu mengalami kejadian saat harga saham turun terus, hampir setiap hari, mungkin kamu akan terus kepikiran jika mentalmu tidak siap. Jadi sebelum kamu melakukan strategi ini, pertimbangkan lagi potensi profit dan risiko yang siap dihadapi. Karena ingat, tidak semua strategi selalu profit. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.